Shalom, selamat pagi. Kita semua pasti dalam keadaan baik, senantiasa dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 45. Sebelumnya marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sebentar lagi kami akan membacakan firman-Mu, biarlah Engkau saja yang pimpin. Amin. Kejadian 45. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf, ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Fir'aun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa Bapa kemari." Lalu dipeluknyalah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pulalah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ketika dalam istana Fir'aun terdengar kabar, bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Fir'aun dan pegawai-pegawainya. Lalu berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu dan datanglah mendapatkan aku, maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Selanjutnya engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu." Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Fir'aun. Juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalin dan kepada Benyamin diberikannya 300 uang perak dan 5 potong pesalin. Di samping itu kepada ayahnya dikirimkannya 10 ekor keledai jantan, dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir, lagi pula 10 ekor keledai betina, dimuati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan.
Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, "Janganlah berbantah-bantah di jalan." Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan, kepada Yakub, ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Kata Yakub, "Cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya, sebelum aku mati." Amin. Makna kitab Kejadian pasal 45 adalah momen puncak kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Di pasal ini, Yusuf akhirnya menyatakan jati dirinya kepada mereka dan terjadi pemulihan hubungan keluarga yang telah rusak selama bertahun-tahun. Berikut makna dan pelajaran rohaninya. 1. Pengampunan yang memulihkan, pada ayat 1-5. Yusuf tidak lagi menahan diri dan menangis di hadapan saudara-saudaranya. Ia berkata, "Akulah Yusuf." Saudara-saudaranya takut karena dulu mereka menjualnya. Namun Yusuf tidak membalas dendam, melainkan mengampuni. Maknanya adalah, pengampunan menghancurkan rasa takut dan rasa bersalah. Orang yang mengenal Tuhan tidak hidup dalam kepahitan. Pengampunan membawa pemulihan hubungan. 2. Melihat rencana Tuhan di balik penderitaan, pada ayat 5-8. Yusuf berkata, "Bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah." Ia menyadari bahwa penderitaan, pengkhianatan, dan penjara adalah bagian dari rencana Tuhan untuk menyelamatkan banyak orang dari kelaparan. Maknanya adalah, Tuhan sanggup mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Penderitaan orang percaya tidak pernah sia-sia. Rencana Tuhan lebih besar daripada kesalahan manusia. 3. Tuhan memakai proses untuk tujuan besar. Yusuf mengalami dibenci, dijual, difitnah, dipenjara, diangkat menjadi penguasa Mesir. Semua itu membentuk karakternya sebelum ia memimpin. Maknanya adalah, proses membentuk kedewasaan. Jabatan tanpa karakter berbahaya. Tuhan mempersiapkan kita sebelum memakai kita. 4. Pemulihan keluarga, pada ayat 9-15. Yusuf mengundang ayahnya, Yakub, dan seluruh keluarganya untuk tinggal di Mesir agar terpelihara selama masa kelaparan. Ia memeluk Benyamin dan saudara-saudaranya. Maknanya adalah, Tuhan rindu memulihkan keluarga. Pengampunan membuka jalan bagi rekonsiliasi. Pemulihan sejati melibatkan tindakan nyata, bukan hanya kata-kata. 5. Kabar baik membawa kehidupan, pada ayat 25-28. Ketika Yakub mendengar bahwa Yusuf masih hidup, hatinya yang sempat mati kembali hidup. Maknanya adalah, kabar keselamatan membawa pengharapan baru. Tuhan dapat menghidupkan kembali hati yang putus asa. Inti Kejadian 45 mengajarkan bahwa Tuhan berdaulat atas segala keadaan. Pengampunan lebih kuat daripada dendam. Penderitaan bisa menjadi jalan keselamatan bagi banyak orang. Rencana Tuhan selalu lebih besar dari luka kita. Demikian pembacaan firman Tuhan beserta maknanya untuk hari ini. Sampai bertemu besok. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Amin.